Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Atsari Jaldi dengan NIM 2010641021. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, moral, dan etika. Yang pertama tentang akhlak, pengertian akhlak. Akhlak itu apa saja? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab dari kata guluk yang berarti tingkah laku, tabiat, atau peragai. Atau istilah akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang. Oke. Kata akhlak telah disebutkan dalam surat Sad ayat 46 berikut ini, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu manusia kepada negeri akhirat. Akhlak, Imam Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran lagi gitu. Jadi akhlak itu berasal dari diri kita sendiri. Akhlak mulia, akhlak yang baik pasti akan membawa kehidupan yang baik akhlaknya. Jadi kalau akhlak buruk ya udah, buruk mah buruk aja gitu, tapi masih bisa diperbaiki gitu. Tobat itu nggak ada batasan waktunya, tobat itu bisa kapan aja. Mantap. Yang kedua tentang persamaan perbedaan etika, moral, dan akhlak. Kalau dari persamaannya, kalau menurut saya ya, akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran dari kehidupan kita, perbuatan, tingkah laku, sifat, dan peraga yang baik gitu. Akhlak dan etika moral merupakan prinsip atau aturan hidup untuk menakar dan harokat kemanusiaan. Dan akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok itu merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap. Jadi kalau keluargamu akhlaknya bagus ya otomatis nurun, kamu juga baik gitu. Juga faktor lingkungan sih kalau akhlak itu. Kalau lingkungan sekitarmu nggak mendukung gitu akhlaknya, maksudnya dalam lingkungan itu maaf aja loh, kayak sering minum minuman, terus sering berjudi, itu kan akhlaknya nggak baik, maksudnya akhlaknya buruk gitu. Kalau kamu dalam lingkungan kayak seseorang sering ke masjid gitu, terus keluargamu sering ke masjid, otomatis anaknya juga senang ke masjid karena lihat, oh kok bapakku sering ke masjid, ibuku sering ke masjid, jadi anaknya ikut juga ke masjid gitu. Jadi kayak faktor turun menurun. Yang kedua ini tentang perbedaan akhlak dan akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik atau buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, dan yaitu perbedaannya itu kalau akhlak itu bersumber dari Al-Quran. Kemudian etika merupakan filsafat nilai pengetahuan tentang nilai-nilai dan keasusilaan tentang baik yang mendalam dalam filosofinya, yang pada intinya bersumber pada akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporer, jadi bisa berubah-ubah. Jadi kalau
tergantung mood sih etikanya. Jadi kalau misalnya kita bad mood gitu, kadang etika kita nggak kejaga, maksudnya bisa berubah-ubah lah kayak gitu. Dan yang ketiga tentang moral itu ada di dalam hati manusia, maksudnya di dalam diri sendiri. Moral kita bagus apa enggak, moral itu bisa dibentuk dengan cara latihan moral itu. Jadi itu yang kemudian yang soal ketiga dari macam-macam jenis dari akhlak itu apa aja gitu. Yang pertama tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah disebut dengan akhlak yang terpuji, merupakan salah satu golongan muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya tentang sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, kemudian tawakal, adil dan sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim sudah seharusnya kita menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua tentang akhlakul masmumah. Apa itu akhlakul masmumah? Akhlakul masmumah adalah akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari di setiap manusia. Jadi hal ini harus dijauhi karena akhlakul masmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya dari macam akhlakul masmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah dan lain sebagainya. Jadi kalau orang-orang senang gibah itu namanya akhlakul masmumah. Jadi kayak ada tetangga sering beli barang gitu, tiba-tiba iri, dituduh yang enggak pesugihan atau apa gitu. Itu namanya, itu ciri-ciri orang akhlakul masmumah begitu. Berikut contoh jenis dari macam akhlak terpuji. Yang pertama yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Keutamaannya memiliki akhlakul karimah, yang pertama ialah dicintai Rasulullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji sebagaimana hadis berikut. Rasulullah bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Jadi kita sebagai manusia harus bisa membuat diri kita ini dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita memiliki akhlakul karimah. Jadi kayak gitu akhlakul karimah itu. Dan sementara orang-orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya hari kiamat, yang keras itu, yang menghina dan yang sombong, yang artinya orang yang memiliki ciri akhlakul masmumah. Jadi kayak orang sering gibah atau apa, itu akan dijauhkan dari tempat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berat timbangannya di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir nanti saat pertimbangan itu nanti kelak akan diselamatkan oleh Allah. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seorang yang berpuasa dan sholat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Jadi orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah itu lebih utama daripada orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Jadi gitu.
percuma Anda rajin sholat dan rajin berpuasa kalau Anda tidak memiliki akhlakul karimah, sering gibah, sering iri dengki, sering rasan-rasan tonggo. Nah, itu contoh yang tidak baik dan tidak disukai Nabi Muhammad SAW. Yang keempat tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah hal yang pertama yang biasanya dinilai oleh seseorang. Jadi seseorang itu bisa menilai dengan dia waktu saat pertama bertemu gitu. Jika kita memiliki perilaku yang terpuji, yang orang melihatnya pun akan tertarik pada kita. Dengan begitu cukup mudah untuk kita melangkah selanjutnya, baik dalam bidang pekerjaan bahkan dalam hal mencari pasangan hidup. Jadi gitu, buat kalian yang jomblo, kalian mungkin harus memperbaiki akhlakul karimahnya biar tidak jomblo lagi kan gitu ya. Siapa tahu dapat pasangan. Namun sebaliknya, jika kita memiliki akhlak yang tidak baik, maka ketika kita akan melangkah itu cukup sulit. Jadi kayak ada halangannya gitu. Biasanya orang yang kita iri atau dengki ternyata tiba-tiba yang punya perusahaan ini, kemudian kita mau lama jadi susah gitu. Nah, itu kayak gitu. Yang kemudian seorang yang memiliki akhlak kurang terpuji akan dijauhi oleh orang lain. Kalaupun berpuasa dan sholat sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak mulia. Kembali lagi seperti itu. Kemudian perbaikan pada akhlak tidak akan terwujud jika tidak ada niat dan tekad yang kuat pada diri kita. Percuma kita pingin bertobat kalau kita gak ada niat dan tekad, ya percuma, tidak akan diterima ongku itu. Karena pendorong dalam hal perbaikan ialah berawal dari diri kita sendiri. Faktor luar hanya memberi semangat ataupun motivasi sebagai penguat diri kita untuk mencapai sebuah perubahan. Semoga penjelasan saya bisa diterima dan dimengerti, dan semoga yang belum tobat semoga andang tobat, karena Allah tidak akan menutup pintu taubat sampai hari akhir. Jadi kita mau taubat pun masih bisa kapanpun aja, dan lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Saya Dio Azhar Jalli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.